Halo re, welcome back to my YouTube channel. Dan apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik aja ya. Di video kali ini aku akan nge-review buku lagi. Buku apa itu? Ini dia. So, buat kalian yang penasaran, simak videonya sampai habis ya. I just can't let you go. Lord knows that I've tried to. Oke, seperti biasa sebelum aku menceritakan tentang bukunya atau nge-review tentang bukunya, aku akan menceritakan sedikit tentang penulisnya, yaitu Muhyiddin M. Dahlan. Jadi, Muhyiddin M. Dahlan lahir pada bulan Mei 1978. Ia pernah aktif di PII, PMII, dan HMI. Ia juga pernah berkuliah di IAIN Yogyakarta dan juga IKIP Yogyakarta, namun kedua-duanya tidak lulus. Kesehariannya ialah membaca dan menulis. Ia juga memimpin beberapa riset yang sudah dibukukan dengan puluhan judul. Oke, langsung aja ke identitas bukunya. Jadi, buku ini berjudul Tuhan Izinkan Aku Menjadi Pelacur. Penulisnya yaitu Muhyiddin M. Dahlan, penerbit Skripta Manen, dan tahun terbit 2005. Jumlah lembarnya 265 dan ini nomor ISBN-nya. Yang pertama kita mulai dari covernya. Covernya sesuai dengan judulnya yaitu Tuhan Izinkan Aku Menjadi Pelacur, dan covernya berwarna hitam sesuai dengan yang selama ini dianggap oleh orang-orang tentang pelacur itu sendiri. Kemudian di belakangnya terdapat semacam sinopsis tentang isi dari novel ini. Oke, aku akan sedikit menceritakan tentang isi buku ini. Jadi, buku ini adalah suatu novel yang diangkat dari kisah nyata. Isinya adalah pelaku utama di dalam buku ini bernama Nidah Kirani. Ia adalah seorang muslimah yang sangat taat. Bahkan, seluruh waktunya hampir dihabiskan hanya untuk beribadah, puasa, mengaji. Bahkan, ia sampai puasa beberapa hari hanya makan makanan yang sederhana saja. Hal itu semata-mata untuk beribadah terhadap Tuhan. Ia sangat taat hingga pada suatu hari ia tinggal di suatu pesantren mahasiswa. Kemudian ia didatangi oleh seorang laki-laki untuk berdakwah dan juga mengenalkan dia terhadap salah satu organisasi Islam di Indonesia. Dan pada akhirnya Nidah Kirani ini percaya dengan orang tersebut. Ia merasa yakin bahwasanya keislaman dia akan secara total dipelajari atau secara kafah dengan cara mengikuti organisasi yang telah dipromosikan oleh orang tadi. Kemudian Nidah Kirani ini pun kepincut dan masuk ke dalam organisasi tersebut. Awalnya ia sangat suka dan sangat percaya bahwasanya memang dia di sana benar-benar untuk belajar agama. Namun ada beberapa kejadian yang membuat Nidah Kirani ini putus asa, kecewa, dan tidak percaya lagi terhadap organisasi tersebut, sehingga membuat dia putus asa dan hampir saja ia bunuh diri, namun tidak berhasil. Sehingga ia benar-benar frustasi. Ia kemudian pergi dari organisasi tersebut. Namun ketika ia pergi itu pun ia merasa sangat ketakutan hingga ia tidak pernah pergi kemanapun selain di kamar. Dan di sana ia merasa benar-benar tersiksa hingga dalam proses itu ia menjadi seseorang yang sangat jauh dari agama yang sebelumnya ia pegang sangat erat. Hal itu terjadi karena Nidah Kirani ini memiliki pemikiran yang baru bahwasanya tidak semua yang terlihat baik adalah benar-benar baik. Bahkan justru banyak sekali kemunafikan yang terdapat dalam kebaikan tersebut. Hal itu dibuktikannya ketika ia masuk ke dalam dunia yang orang-orang anggap itu dunia jalang. Namun di sana Nidah Kirani justru menikmatinya. Ia menganggap bahwasanya ketika ia sudah masuk ke dalam dunia tersebut yang dianggap orang-orang gelap, justru itu adalah merupakan suatu kepuasan tersendiri di dalam dirinya, karena untuk meluapkan segala emosi dan amarah serta kecewanya terhadap organi Islam tadi. Menurut ia, ketika ia sudah masuk ke dalam dunia gelap ini, ia justru bisa membedakan mana hitam putihnya kehidupan. Ia juga mampu menyingkap seluruh kemunafikan yang ada pada seseorang yang selama ini dianggap suci. Jadi setelah itulah kepercayaan dia terhadap agama mulai luntur dan ia sangat jauh dari
hal tersebut. Namun ia tidak hanya jauh begitu saja, tetapi ia banyak sekali mengeluarkan pikiran-pikiran kritisnya yang itu sangat-sangat bebas dan mungkin tidak dimiliki oleh orang lain. Dan untuk cerita selengkapnya kalian bisa membaca bukunya sendiri. Selanjutnya yaitu kekurangan dan kelebihan dari buku ini. Mungkin kekurangannya adalah di bagian akhir buku ini itu terlihat mengambang, seperti tidak jelas gitu. Tetapi itu tergantung pembacanya pribadi ya. Kalau aku kayak gitu. Nah, kemudian kelebihan dari buku ini sangat banyak. Yang pertama adalah pembahasan dari buku ini sangat jelas karena dibeberkan secara barbar, dan selain itu di dalam buku ini juga disertakan argumen-argumen yang membuat pembacanya berpikir kritis, entah itu tentang agama, tentang perempuan, bahkan tentang feminis, tentang kesetaraan, tentang kebebasan berpikir, semuanya ada di dalam buku ini. Jadi buku ini sangat-sangat menambah wawasan, meskipun buku ini dianggap oleh sebagian orang telah membuat citra Islam menjadi buruk. Namun semua itu tergantung pembacanya, tergantung pemikirannya, dan tergantung oleh perspektif orang pembaca itu sendiri. Dan tak lupa seperti biasanya, aku akan menyertakan beberapa quotes bagus yang berasal dari buku ini. Berikut akan aku bacakan. Kebahagiaan yang dicari manusia selama ini sebenarnya ada di dalam dirinya sendiri. Setelah ia berhasil melampaui semua kegelapannya, berhasil melampaui semua konsep sehingga ia bisa menjadi manusia merdeka yang membentangkan sebuah jalan tegas akan sebuah kehidupan. Kemudian, aku mengamini iblis lantaran sekian lama ia dicaci, ia dimaki, dimarginalkan tanpa ada satupun yang mau mendengarnya. Sekali-kali bolehlah aku mendengar suara dari kelompok yang disingkirkan, kelompok yang dimarginalkan itu, supaya ada keseimbangan informasi. Ini nih quotes yang sangat kritis. Dan ini adalah quotes yang sangat-sangat kritis dan feminis banget, yaitu perempuan sekalipun tidak boleh menentang hukum alam. Jerat-jerat yang dibikin Tuhan sendiri dengan sedemikian rupa tentang kesucian, tentang ketaatan pada suami, dia, sang perempuan, tidak bisa menentang hukum itu. Hamil yang ditakdirkan kepada perempuan merupakan salah satu bentuk penghukuman itu. Oke, sekian review aku tentang buku ini. So, buat kalian yang punya pendapat tentang buku ini atau sudah pernah membaca, silahkan share di komen di bawah ini. Dan jangan lupa di like, di subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya supaya kalau aku upload video baru kalian mendapatkan pemberitahuan. Dan jangan lupa follow Instagram aku di sini. See you in my next video. Dadah.